Selamat pagi keluarga Kristus Istimewa. Kita akan mengikuti ibadah akhir pekan hari Jumat 23 Juli 2021. Sebelum kita memulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini yang Tuhan telah sediakan pada kami semua. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami dalam sepekan ini Tuhan. Tuhan begitu luar biasa menyertai kami untuk melalui masa pandemi ini dan kami boleh beraktivitas sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya kuasa-Mu melingkupi kami semua sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan yang akan dinyanyikan oleh salah satu teman karya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selanjutnya kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yemima Christine Kalina Taman. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, kita kembali lagi untuk beribadah. Mari sebelum kita beribadah, kita bersatu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, supaya Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu bisa merema dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga boleh memberkati anak-anak-Mu dan guru-guru-Mu Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan, mereka semakin hari semakin diberkati. Kami serahkan Tuhan ibadah saat pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab bacaan pada Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Miss akan bacakan untuk kalian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul "Mari Berpandangan Luas". Kita adalah termasuk makhluk sosial, dan kita juga membutuhkan sesama kita dalam kita menjalankan hidup kita. Dalam lingkup masyarakat, kita terdiri dari berbagai macam kelompok, baik itu etnis, baik itu agama, ekonomi, aliran politik, dan masih banyak lagi. Menurut para ahli, semacam itu mudah sekali untuk orang-orang terkena konflik, orang-orang terlibat konflik. Dan itu terjadi jika warga suatu kelompok tak bersedia memperlakukan warga kelompok lain sebagai sesamanya. Itu hal yang sering terjadi di sebagian warga masyarakat kita, dan ini terjadi beberapa tahun belakangan ini. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini dikisahkan tentang ahli-ahli Taurat. Mereka berlagak seperti orang yang paling baik dan paling suci. Bahkan mereka sampai mencobai Tuhan Yesus. Mereka berlagak, mereka berbuat yang benar di hadapan mereka sendiri. Mereka berlagak, mereka suci seperti pemikiran mereka sendiri. Bahkan mereka mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Tuhan, "Siapakah sesamaku manusia?" Bagi mereka, sesama manusia itu adalah sekelompok dengan mereka, sederajat dengan mereka, bahkan sepemikiran, sepembahasan dengan mereka. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, mengkritik pemahaman yang salah pada diri mereka. Tuhan berkata, bukan seperti itu yang dimaksud dengan sesama. Sesama itu adalah entah itu kita berbeda suku, entah itu kita berbeda agama, entah itu kita berbeda etnis, berbeda suku bangsa, bahkan kita berbeda dalam ekonomi kita, cara pandang kita berbeda. Itu pun Tuhan
katakan itu adalah sesama kita. Dan Tuhan mengungkapkan tentang orang Samaria yang baik hati. Tatkala orang Samaria tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia segera menolong. Bahkan dia tidak pandang bulu siapakah orang itu, dari manakah sukunya, beragama apakah dia miskin atau kaya, dia tidak pernah memandang itu. Orang Samaria hanya mempunyai hati untuk menolong, dan Tuhan menggambarkan itu kepada para ahli Taurat untuk bersikap baik hati seperti orang Samaria. Maka anak-anak, pagi hari ini marilah kita memulai untuk meluangkan pikiran kita mau membantu sesama kita mau menolong sama kita mau mengasihi, kita mau saling menjaga, supaya kita tetap ada dalam kasih Tuhan, supaya kita tetap ada dalam genggaman Tuhan, dan supaya kita bisa mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kita mau belajar seperti seorang Samaria yang mempunyai hati untuk menolong tanpa memilih-milih, mempunyai hati untuk rela berkorban di anak-anak. Kita harus mempunyai hati untuk bisa menolong tanpa memandang siapa orang yang perlu ditolong, tanpa memandang perekonomian mereka. Mari ajak untuk kita berdoa supaya kita memiliki hati seperti orang Samaria yang baik hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala firman yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami juga bisa menjadi seperti seorang Samaria yang mengasihi, yang mau menolong, bahkan membantu sesamanya Tuhan. Jauhkan kami dari sikap dan perilaku seperti para ahli Taurat Bapa, yang hanya memandang sesamanya tanpa mempunyai rasa simpati terhadap sesama Bapa. Jauhkan semuanya itu Tuhan dari diri kami, supaya kami mempunyai kerendahan hati untuk mengasihi, supaya kami mempunyai hati yang saling memberi, saling peduli ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini bisa merema dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini bisa membuat kami berubah dan memiliki pemikiran yang berbeda, supaya kami bisa saling mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, baik itu perbuatan yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa dan baik dan penuh belas kasihan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini merema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.